A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru, wali murid, wali kelas MI Muhammadiyah Bloran, yang saya hormati juga Bapak Ibu wali murid, santri kita kelas 2 MI Muhammadiyah Bloran, segenap hadirin, anak-anakku, adik-adikku, dan siapapun yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah, ini penghujung Syawal ya Bu ya. Iya, besok sudah ganti bulan, nggih. Makanya masih tepat kayaknya kita kalau saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Tadi kita sama-sama sudah berikrar semoga hari-hari ke depan adalah hari-hari yang lebih baik ya. Lebih baik dalam ketaatan kita kepada Allah. Karena kemarin pas Ramadan sudah digodok ya Bu ya. Sudah digodok, sudah dilatih, sudah ditraining dalam bulan suci untuk jadi orang yang soleh, orang yang taat sama Allah, orang yang lomoh ya Bu ya. Mudah-mudahan berlanjut sampai 11 bulan berikutnya, dan semoga Allah perkenankan kita, panjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu Ramadan di tahun depan. Amin, Allahumma amin. Semua sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Yang kedua, tidak lupa kita selalu bersalawat kepada kekasih kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya sampai hari kemudian. Bapak Ibu, terasa sumu boten? Nggih, boleh kepet-kepet sendiri boleh Bu. Sudah lapar? Belum ya, belum waktunya ya. Biar lapar dulu ya. Kemudian sebelum saya sampaikan beberapa hal, saya ingin kasih info dulu, nggih, tentang progres pembangunan di MI Muhammadiyah Bloran, nggih. Oh iya, saya tadi lupa untuk menyapa, ini ada senior saya Pak Ali Tohari. Selalu mengamati, nggih, karena beliau dulu juga di MI ya, keluarga besar MI Muhammadiyah Bloran, nggih. Jadi kami juga tetap meminta nasihat sarannya selalu ya sebagai sesepuh kita di MI Muhammadiyah Bloran. Bapak Ibu yang saya cintai, saya mau info dulu sebelum masuk ke dalam materi kita, nggih. Ini materinya sudah terpampang di belakang saya, nggih. Ini info pembangunan. Alhamdulillah tahun ini kita sudah membuat gedung baru dan juga bantuan dari Bapak Ibu semua ya, semua sudah berdonasi, alhamdulillah sudah jadi 2. Itu sebenarnya kita hanya ingin membuat 2 lokal Bu, tapi karena kebutuhan akhirnya dijadikan sisan 3 lokal itu. Oke. Itu memang kita peruntukkan untuk kelas tahfidz Bapak Ibu, karena untuk ke depan ini kan kelas 2 naik kelas 3 ya Bu ya, untuk kelas tahfidz. Tetapi nanti gedung itu multifungsi, tidak hanya dipakai ruang untuk kelas tahfidz, tapi nanti kita jadikan tempat itu di gedung Syuhudi dan di gedung baru itu adalah tempat untuk berkegiatan untuk
keagamaan atau tahfidz nggih, kegiatan Quran. Makanya saya lebih suka mengatakan bahwa itu adalah Quranic building. Jadi tempat di situ kita murojaah, kita baca Quran dan lain sebagainya. Dan nanti ke depan saya pun ingin nanti Bapak Ibu yang ingin belajar, kita siapkan di tempat itu juga. Tempatnya insya Allah sangat sangat nyaman nggih. Ada gerojokan airnya ya. Walaupun kecil, tapi masya Allah di ujung itu di gedung baru, kalau kita di situ murojaah sambil mendengarkan suara air, masya Allah subhanallah. Coba nanti Bapak Ibu, makanya jangan cuma lihat lewat bolak-balik gitu ya. Coba turun, lihat, nikmati gitu. Itu belum jadi, tapi insya Allah kalau sudah jadi kita bisa gunakan. Jadi nanti ada kegiatan anak-anak, kegiatan mabit, kegiatan Quran, guru, anak dan orang tua bisa kita gunakan di tempat itu insya Allah. Semoga selanjutnya nanti kita bisa diberi kemudahan oleh Allah sehingga bisa membangun lantai 2-nya. Itu sudah didak ya, insya Allah. Mohon doanya dan supportnya Bapak Ibu. Jadi kami selalu membuka Bapak Ibu agar melonggarkan hatinya ya, melonggar hatinya untuk membantu ya. Kalau masalah uang itu yang penting orangnya hatinya longgar, itu kan mudah sekali untuk berinfak ya. Masalahnya kalau uangnya banyak tapi hatinya tidak longgar juga nggak keluar ya dari kantong. Okay? Yang penting hatinya longgar dulu. Okay? Jadi kami mohon supportnya terus dari Bapak Ibu. Kegiatan dan program-program ini bisa disupport terus, baik berupa doa, tenaga, atau mungkin materi dan yang lainnya. Kemudian 2 gedung itu sudah jadi, mungkin nanti ada keluhan mungkin, panas katanya, kelasnya Bu Ismi kayaknya. Nah, Bapak Ibu makanya silahkan aja, kalau Bapak Ibu terutama yang wali murid kelas 2 tahfidz ya, silahkan mungkin mau urunan untuk beli gorden sendiri silahkan. Jadi kelas 1 itu inisiatif sendiri itu, bukan MI yang belikan ya. Jadi kipas angin mereka beli sendiri, terus gorden udah beli sendiri. Jadi memang maunya sih kita siapkan, tapi memang kebutuhan kita sedang fokus untuk menyelesaikan bangunan itu Bapak Ibu. Insya Allah kelas yang dulu dipakai oleh Bu Ismi ya, kelasnya Bu Ismi atau kelas 2 tahfidz akan kita gunakan untuk perpus yang representatif. Nanti kita siapkan, karena nanti besok di sisi literasi anak-anak MI itu harus lebih bagus. Makanya kita perlu wadah atau fasilitas yang lebih memadai. Kita akan buatkan perpustakaan yang nyaman. Mungkin di situ nanti kita rapihkan, kemudian mungkin kita pasangi AC. Jadi anak-anak kalau baca di situ sambil selonjoran, sambil tiduran juga nyaman di situ. Nanti tiap kelas ada jam-jam khusus mereka belajar di perpus. Kita masih punya kekurangan ruang, tapi nanti kita antisipasi dengan yang lain-lainnya agar semua bisa berjalan. Ini beberapa hal ini perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu ya. Jadi ke depannya seperti itu. Kemudian selanjutnya mungkin yang perlu kami sampaikan, hari ini sudah bulan Mei tanggal 20 nggih Bapak Ibu. Ini di penghujung Mei ini insya Allah anak-anak kita akan menempuh penilaian akhir semester, ujian kenaikan kelas ya Bu ya. Jadi waktunya tinggal sebentar, karena bulan Juni sudah pembagian rapot dan Juli awal nanti tanggalnya kami sampaikan, itu sudah masuk tahun ajaran baru. Jadi kalau sekarang kelas 2, nanti besok mereka kelas 3 ya. Nyun tulung Bapak Ibu, tadi ada bisikan dari guru-gurunya nih, Bu tolong ini hafalannya biar Bapak Ibu di rumah untuk mendampingi, menyemak kembali, karena banyak yang lupa habis libur. Nggih buatan Bu? Nggih, jadi nyuwun tulung ya di rumah dimurojaah kembali, karena itu bagian dari materi tahfidznya, agar surat-surat pendek yang sudah diajarkan bisa tetap. Nggih. Itu Bapak Ibu. Kemudian info yang selanjutnya, saya ingin Bapak Ibu pertemuan parenting ini lebih sering Bapak Ibu, karena ini penting untuk komunikasi antara guru dengan jenengan semua. Mungkin besok tidak barengan gini, kalau barengan boleh sekali-sekali, tapi ada waktu-waktu jenengan hanya dengan kelasnya Bu Yuni, kelasnya Bu Yuni khusus, Pak Nanang, kemudian Bu Apre, kemudian siapa Bu Ismi, sendiri-sendiri. Kenapa?
Karena nanti sesudah kegiatan ini para guru menyampaikan progres rapot akhlak anak-anak. Ini jauh lebih penting Bapak Ibu. Karena kita sepakat ya, anak kita di MI kita didik mereka jadi anak yang soleh ya Bu ya. Sepakat nggak ya? Jadi anak yang beradab. Maka mereka guru-guru ini harus memberitahu progresnya di sekolah gimana. Apakah adabnya, akhlaknya sudah baik atau masih belum seperti yang kita harapkan. Itu perlu kita sampaikan pada Bapak Ibu agar nanti di rumah ada pendampingan tetap. Kita kan judulnya kolaborasi ya Bu ya, kerjasama. Nggak bisa kami hanya bekerja sendiri, MI itu nggak mungkin, nggak mampu. Tapi yang paling utama adalah di rumah. Sepakat ya Bapak Ibu? Oke, sepakat nih Bapak Ibu. Hari ini kita akan bicara tentang membangun kerjasama ya, sinergisitas antara sekolah, orang tua, kemudian masyarakat atau lingkungan untuk menciptakan konsep diri yang baik bagi anak. Nah sekarang saya mau tanya nih, mungkin ada relawan ya yang mau jadi relawan, mau cerita tentang konsep diri itu gimana? Saya barusan tadi interview, saya berdiri ya Pak Bu, kayaknya nggak enak deh jauh dengan jenengan. Jadi gini, saya tadi barusan habis interview dengan calon guru. Nah di materi interview itu saya sebelum tanya apa-apa saya bilang, Mbak tolong ceritakan tentang dirimu. Tentang dirimu, berarti kan dia cerita tentang dirinya, itu konsep dirinya ya. Saya pakai sendal ya Bu, apunten. Dia cerita, kalau anak kecil ditanya, kamu siapa gitu ya, mungkin dia akan bilang, saya namanya Melani misalnya, saya anaknya Pak Ali Tohari misalnya. Enough, selesai. Tapi kalau orang dewasa kan nggak gitu ya. Pak Ali mau nggak jadi relawan untuk menceritakan tentang diri Pak Ali itu siapa gitu. Jenengan sudah kenal semua sama Pak Ali? Sudah namanya ya, wajahnya, tapi belum tahu detail toh, kesenangannya apa, yang dia suka apa, yang nggak suka apa, tahu nggak? Nggak tahu. Maka nyuwun tulung, mungkin Pak Ali bisa. Ini untuk ke materi kita ya, silahkan monggo sedikit aja kita akan cerita tentang konsep diri anak. Gimana sih konsep diri itu? Monggo Pak. Monggo Pak, kamu sebentar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, niki diplekoto nampa ketiban sampur. Ini cuma disuruh untuk berkenalan Bu ya. Ya, perkenalkan saya nama Ali Tohari, pemberian dari orang tua, tidak buat sendiri. Kemudian asal dari Kalioso, terus pindah masuk kerja itu tahun 2006. Pada waktu itu sudah mempunyai anak 4 dari istri pertama. Setelah dikerja, itu tambah 3, berarti pinten? 7. Berarti kan belum genap. Saya dulu ikut bergabung di MI itu tahun 2010. Pertama kali jadi supir ya, sopir El Sape putih itu dengan trayek 4 arah mata angin Bu. Jadi kalau ke timur sampai Mlingi, kalau ke barat itu ke mana? Ke utara sampai Sentono, terus sampai Ngargoyoso, Gumawang, terus sampai tempatnya Pak Sadir masih masuk Panggung Rejo. Itu 1 mobil. Kalau sekarang mobilnya berapa Bu? Sekarang sudah 5, lebih dari 4 arah mata angin, padahal mata anginnya cuma 4 itu. Ya, terkait dengan diri saya saat ini menjadi mantan.
Pertama, mantan guru MI. Yang kedua, mantan kepala MTS. Kemudian yang ketiga tidak saya sebutkan, ya. Nah, kemudian aktivitas sehari-hari biasa. Kalau namanya mantan itu aktivitasnya kan ganti. Kalau dulu pakainya sepatu semiran, sekarang pakainya sepatu boot. Ngarit, Bu. Nah, kemudian obsesi, ya. Obsesi kaitannya dengan anak. Karena anak itu adalah investasi orang tua ketika nanti sudah sumare wonten ing pasarean. Nah, kenapa anak saya banyak? Oh, itu ada filosofinya. Pertama, saya protes dengan Pak Harto. Karena Pak Harto itu dapat Nobel KB. Tapi tahu nggak ibu-ibu putranya Pak Harto berapa? Nah, itu saya protes tuh. Nah, yang kedua, anak itu ketika berdoa, misalnya anak pertama berdoa, doa untuk orang tua gimana, Bu? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kok ternyata tidak kabul, tidak diijabahi oleh Allah. Masih ada cadangannya anak kedua. Anak kedua doa lagi. Kok ternyata juga tidak kabul. Ada cadangannya. Anak ketiga. Sampai anak ketujuh. Kalau ternyata doa Allahumma firli wali walidayya sampai akhir kok tidak kabul banget ten wong tuane sing nyekolahke mesti anak MI. Jadi kalau sekolah MI mesti bisa untuk berdoa mendoakan orang tua. Nah, ini sebagai investasi, ngaten. Nah, kemudian orientasi pendidikan anak setelah MI itu semuanya harus mengenyam pendidikan pondok pesantren. Kalau dulu waktu di MI saya cuma sehari ngajar matematika. Salah satu dari murid yang saya ajar pada waktu itu kelas 6, saya basicnya itu sebetulnya IPS. Ini 5 menit, Bu, ya? ya itu nggak usah cuci tangan berarti, ya. Jadi intinya kita orientasikan anak itu untuk mendapatkan pengetahuan akhirat, ya, agama itu penting, ya. Kalau seperti ibaratnya panjenengan sebentar lagi mau korban, terus patungan beli sapi dapat bonus dadung. Tapi kalau beli dadung, kira-kira sapinya dapat nggak? Nggak dapat. Ya, itulah ketika orientasinya akhirat, maka dunia dengan sendirinya ngikut. Begitu saja, Bu, ya. Nanti kelamaan jenengan malah tak geser. Gitu, ibu-ibu, perkenalan dari saya karena memang ditodong oleh Bu Kepala untuk bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu baru tahu kan, beliau ini Ustadz, ya. Makanya nanti kalau mau manggil boleh tuh Pak Ali Tohari, ya. Masya Allah. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu, dari performan beliau, ini orang ini kenal dirinya tidak? Maksudnya kenal kemampuannya tidak? Iya. Pede atau tidak pede? Pede. Nah, ini bagian dari konsep mempersepsikan diri. Aku ini berharga, aku ini bisa, aku ini pintar gitu. Itu bagian dari mempersepsikan diri. Nah, kita ingin anak-anak kita adalah anak-anak yang penuh percaya diri, sehingga kita ketika disuruh ayo nak maju, nggak semuanya pada delik di belakang rebutan kamu wae, tidak, karena dia konsepnya tahu, oh iya aku berharga, aku mau maju gitu. Nah, itu kita tugasnya Bapak Ibu. Jadi sudah sadar punya anak dan menerima dengan ikhlas, ya. Iya. Pak Ali tadi berapa putranya? 7. Jenengan berapa, Bu? 1.
2, 3, berarti kurang berapa? 4. Biar kayak Pak Ali 7. Masya Allah, keluarga besar tuh asik banget Bu.